Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bisyabab. Ayuhal ikhwah, isma'u li an a'rifa nafsi. Ismi Mutiara Permaisuri Abiyah Zahra. Kuntu muta'alimatan di Qismi Lughah al-Arabiyyah wa Adabiha di Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Raden Fatah Palembang. Kuntul ana uridu an ubayyina lakum kitabu Tarikhil Adabi Al-Arabi Al-Juz Al-Awwal bi as-safhah al-hadiyata asyar ila as-safhah ar-rabi'ata asyar. Taib, as-safhah al-hadiyata asyar. Hunaka al-mawdu an-nasru al-jahili. Taib, tashilan li walakum idan ubayyin bil lughah Indonesia wal Arabiyah. An-nasru al-jahili. An-nasru maknahu yakni bil lughah al-Arabiyah prosa. Wal jahil huwa al-asru fi zamanil jahiliyah. Dan al-ma'na min an-nasru al-jahili yakni prosa di masa jahiliyah atau prosa jahiliyah. Kemudian an-nasru ma laisa murtabitan bi waznin wala qafiyah. Ma laisa idan la yartabit bi wazan wala qafiyah. Dia tidak berkaitan dengan wazan dan qafiyah. Apa wazan itu? Wazan, jika kita melihat dalam definisinya itu adalah aturan dalam syair, bagaimana syair itu dibuat. Dan qafiyah adalah kata terakhir pada bait sajak, seperti puisi yang contohnya dalam puisi Indonesia itu pastinya ada unsur AB setiap kalimatnya. Maka prosa jahiliyah itu dia tidak berkaitan dengan wazan wala qafiyah. Huwa asbaku anwa'il kalami fil wujudi liqurbi tanawulihi wa adamu taqyidihi wa darurati isti'malihi. Dan ini prosa ini merupakan salah satu kalam yang terdahulu yang dalam pembentukannya itu mudah dan tidak berkebutuhan dalam pemakaiannya. Wal maksud bin nasri huna huwa an-nasru al-fanni. Nah, yang prosa di zaman jahili ini adalah maksudnya yaitu prosa seni. Jadi prosa tentang seni. Fala yashmilul kalama al-yawmiyya alladhi yajri bainan nasi fi ta'amulihim ba'duhum ma'a ba'din liqada'i maslahah aw tabaduli manfaatin. Wa in hadha fil 'ada kalamu qarin fil swigah al-faniyah. Nah, prosa jahili ini dia tidak dipakai seperti pembicaraan sehari-hari, yang mana pembicaraan sehari-hari itu dipakai dalam manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam segi sosialisasi, berkomunikasi antara satu sama lain. Kemudian hada fil 'adah kalamun qali min aswiqa al-faniyah. Maka mereka membiasakan prosa fani ini atau prosa seni ini dengan swiqa al-faniyah dalam bentuk seni. Kemudian paragraf selanjutnya, wajadan nasru al-fanni fi kalamil arabi fi asril jahiliyah wa kanu yantiquna bihi ghairu malahun liquwwatis saliqah wa fi'lil wirasati wa qillatil ikhtilati bil ajami. Nah, jadi datangnya prosa seni ini di kawasan Arab ini pada masa jahiliyah, dan mereka pun berbicara wa kanu yantiquna idzan hum al-arab yantiquna bihi ghairu malahun liquwwatis saliqah. Jadi mereka itu mengucapkan perkataan tidak secara sembarangan, dan mereka itu meminimalisir percampuran dengan selain Arab dalam perkataan mereka supaya tidak bercampur antara bahasa Arab dengan bahasa Ajami atau non-Arab. Nah, ya alwan jama' min laun. Al-ma'na huwa warna-warna ya. Alwanun nasri wa fununihi. Jadi bagaimana warna-warna sebuah prosa dan seni-seninya. Maksud warna-warna di sini adalah bagaimana bentuknya prosa bentuknya dan bagaimana seni-seninya. Tanaqasimu alwanun nasri fi hadzal 'asri ila syai'. Nah, jadi bentuk-bentuknya prosa ini terbentuk menjadi dua.
Yang pertama, launul kitabi, yaitu bentuk sebuah tulisan. Seperti apa? Karrasail wal kitabati, seperti surat menyurat dan tulis menulis. Faqad kana minhum al-qari'una wal katibuna illa anal mawrusa anahum awil wujuda fi kutubit turasi min aqwalihim laisa fihi syai'un mansubun ila fannil kitabah. Jadi para penulis dan para pembaca prosa ini mereka membentukkan sebuah kitab. Jadi membuat sebuah kitab yang mana di dalamnya terdapat perkataan-perkataan mereka tentang prosa tersebut. Wasani launu qauliyun, yaitu adalah bentuk sebuah perkataan. Kal khatabati wal wasaya wal amsali wal qisasi. Contohnya itu seperti khitabah atau pidato, wal wasaya yaitu wasiat-wasiat, kemudian wal amsalu dan peribahasa-peribahasa, wal qisasi dan kisah-kisah ya. Wa hadza la syakka fi wujudi nasibin minhu fi kutubit turas. Dan ini tidak diragukan lagi bahwasannya pidato, wasiat, perumpamaan, kisah-kisah sudah terdapat di kutubut turas ya. Jadi di sini bagian dari prosa terdapat menjadi dua ya. Yang pertama tadi dalam bentuk tulisan dan yang kedua dalam bentuk perkataan. Kemudian amma fununuhu faminha al-hikamu wal amsalu wal khitabatu wal wasaya wal qasas. Dan di sini terdapat seni-seni prosa. Faminha al-hikam. Hikam itu pepatah, wal amsalu perumpamaan, wal khitabatu pidato, wal wasaya yaitu wasiat-wasiat, wal qisasu dan kisah-kisah. Al-awwal al-hikamu wal amsalu. Al-hikam. Ma wal hikam? Hikam itu merupakan jamak dari al-hikmah, al-hikmatu, yang berarti pepatah. Wal amsalu merupakan jamak dari misal, yang berarti perumpamaan. Ma hiya al-hikmah? Hikmah itu menurut definisinya adalah al-qawlu ar-ra'i'u al-mujizu alladhi yatadammanu hukman musliman bihi inda aksarin nasi limuwafaqatihi al-fi'li wa tajribati ma'a bara'atit taswiri wa diqqatil ma'ani. Hikmah ini merupakan perkataan yang ra'i atau yang indah, al-mujiz yang ringkas, alladhi yatadammanu hukman musliman, yang mana di dalamnya itu terdiri dari hukum-hukum muslim. Inda aksarin nasi limuwafaqatil fi'li, yang mana di dalamnya hukum muslim ketika kebanyakan manusia sepakat untuk menyetujui fi'il, pekerjaan, wa tajribah dan percobaan, ma'abarat taswir wa diqqatil main, dengan keterampilan menggambar atau ketepatan makna. Al-misalu yaitu adalah al-qawlu al-mujiz alladhi yu'abbiru anil afkari natijat tajarubi at-tawilati. Nah, perumpamaan ini merupakan kata-kata yang mujiz atau kata-kata yang ringkas, abstrak, alladhi yu'abbiru anil afkar, yang mana dia itu mentakbirkan ya, menjelaskan tentang pemikiran dari natijat tajarub, dari nilai-nilai percobaan yang panjang. Wa ya'tamidu 'alal ijazi wa quwwatil labdi wa bara'atit taswir wa yaqsudu inda dzikrihi tashbihul hali allati haka biha bil hali allati qila bisababiha lil ifadati min asariha fil muwaqqafil musyabihi walidzalika tuhkal amsalu bi alfadhiha allati rawiyat bihi duna taghyiri fiha. Jadi perumpamaan ini merupakan tadi ya perkataan yang abstrak di mana dia itu menjelaskan atau mentakbirkan pemikiran nilai percobaan. Dan amsal ini dia diceritakannya dengan menggunakan lafaznya tersendiri, nada tersendiri atau intonasinya tersendiri, supaya ketika orang-orang mengingatnya, inda dzikrihi, ketika mengingatnya, dia mengingat bagaimana keadaan ketika diceritakan tentang perumpamaan tersebut. Nama dziju minal hikami. Nama nis yaitu namud yang artinya
contoh-contoh dari hikam atau pepatah. Maswari'ur rijali tahta burukit tama. Maswari'ur rijali, kehancuran seseorang itu tahta burukit tama, yaitu di bawah ujung ketamakan. Man salaka al-jadada minal yasar. Man salaka al-jadada, barang siapa yang berjalan di atas jalan yang datar, aminal isaro, maka selamatlah ia dari ketergelinciran. Khairul mauti tahta zilalis suyufi. Khairul maut, sebaik-baiknya kematian itu tahta zilalis suyuf, di bawah naungan pedang. Kalmul lisani anka min kalmis sinani. Kalmul lisan, ketergelincirannya lisan, anka lebih sakit daripada ketergelincirannya pedang. Al-iqabu qabla al-iqab. Al-iqab yaitu nasihat. Qabla al-iqab, sebelum dihukum. Jadi berilah nasihat sebelum dihukum. Khairul gina al-qana'atu. Khairul gina, sebaik-baiknya kekayaan adalah al-qana'ah, hemat atau berkecukupan. Qati'atur rahimi itu rasul hamma. Qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi itu rasul hamma, membuat kesengsaraan. Ridon nasi ghayatan la tudrak. Keridoannya manusia itu adalah merupakan cita-cita yang tidak akan bisa diraih. La tudrak, tidak akan bisa diraih. Awalul hazmi al-masyurat. Awalul hazmi, ketegasan pertama itu adalah al-masyurah, itu musyawarah. Rubba ajalatin tahibur raisan, kebanyakan tergesa-gesa itu tahibur raisan, membuat kesengsaraan. Anjaza hurrun maw'ada, bebas menyelesaikan apa yang dijanjikan. Utruki syarra yatruka. Utruki syarra, maka tinggalkanlah keburukan. Asyarru yatruka, maka keburukan itu akan meninggalkanmu. Mana'azza bazza, barang siapa yang merampas maka ia akan menang. Fa'du syarri ahwanul min ba'din, bagian kejahatan itu atau keburukan ahwanu lebih ringan, min ba'di daripada sebagiannya. Inna akhaka man wasaka, sesungguhnya saudara kamu itu adalah yang menenangkan kamu atau yang menghiburmu. Yakfika min syarri sama'ahu, cukuplah untuk mendengarkan kejelekan. At-taubatu tagsilul haubah, taubat itu merupakan pembersih cinta. Mamdaqa sadruhu ittasa'a lisanuhu, barang siapa yang sempit hatinya, ittasa'a lisanuhu, maka ia akan luas lisannya. Nama riju minal amsali, atau contoh-contoh dari perumpamaan. Innal bughatha bi ardina yantasiru yastansiru. Innal bughath, burung pipit di negeri kita itu yastansiru, telah menjadi elang. Yadribu lidha'ifi yusiru qawiyan walidhalili ya'izzu ba'da dhulli. Perumpamaan dari orang yang lemah, dhaif yusiru qawiyan, yang menjadi kuat, wadhalil ya'izzu ba'da dhulli, dan orang yang hina menjadi orang yang mulia. Kemudian idza azza akhuka fahun. Idza azza akhuka, apabila saudaramu telah mulia, fahun, maka merendahlah. Yadribu fit tasahuli ma'a dzawil qurba wal asdiqai. Perumpamaan fit tasahul, dalam mendengarkan bersama terhadap al-qurba, yaitu kerabat atau saudara, dan asdiqa atau teman. Kemudian rubba ramyatin min ghairin ramin, terkadang pemanah kena sasaran tanpa sengaja. Yadribu lil mukhti yaswibu ahyana. Perumpamaan lil mukhti, untuk orang yang membuat kesalahan, yaswibu ahyanan, kadang-kadang dia benar dalam perbuatannya. Anta taikun wa ana maikun famata nattafik, kamu cepat marah, anta taikun wa ana maikun, dan saya cepat menangis, wa mata nattafik, kapankah kita akan menjadi satu. Yadribu lirrajulaini al-mutanafiyin khalaqan.
perumpamaan dua orang yang mempunyai sifat berbeda. Jawi kalbaka yatba'ka. Jawi kalbaka. Laparkanlah anjingmu. Yatba'ka, maka ia akan mengikutimu. Yadribu fi mu'amalatil li'ami au mu'asyiratihi. Ini merupakan perumpamaan dalam pergaulan dengan orang yang hina. Qadistaun saqal jamalu. Unta betina itu sudah menjadi unta jantan. Yadribu lirrajuli alwahini arra'i al-mukhliti fi kalamihi. Ini merupakan perumpamaan untuk manusia lemah yang pemikirannya terbelit-belit dalam berbicara. Al-haditsu dzu syujunin. Pembicaraan itu banyak cabangnya. Yadribu fil haditsi yudhkaru bihi ghairihi. Ini merupakan perumpamaan dalam perbincangan menyebutkan orang lain atau bisa disebut ghibah. Kemudian innal awana la tu'allamul khimrata. Innal awana, sesungguhnya orang Arab itu tidak perlu diajarkan memakai kerudung. Yadribu lil khabir bil amri la yahtaju ila an yata'allama marratan saniyatan. Ini merupakan perumpamaan untuk orang yang memiliki pengalaman tidak perlu belajar kembali kedua kalinya. Sabaqas sayfu adalah pedang mendahului celaan. Yadribu fi istihalati tadaruki ma fataha. Ini merupakan perumpamaan dalam kemustahilan mengetahui apa yang terjadi. Ma yaumu halimata bisirri. Perang Halimah itu sudah tidak rahasia lagi. Yadribu fil amri alladhi ishtahara aw asbaha ma'rufan. Ini merupakan perumpamaan yang mana dalam suatu perkara itu telah isyara, telah masyhur. Mau'idu urqubin. Janji-janji si urqub. Yadribu fi khalqil wa'di. Ini merupakan perumpamaan untuk orang yang tidak menepati janji atau ingkar janji. Mukrahun akhuka la batalun. Mukrahun akhuka la batalun. Membenci saudaramu bukan pahlawan. Yadribu liman yahmilu ma laisa min sya'nihi. Ini merupakan perumpamaan untuk orang yang membawa apa yang bukan dari keadaannya. Sukrun ar'amaha waladan. Sukrun ar'amaha waladan. Ibunya kehilangan seorang anak. Yadribu fi isti'dhamil hakiri lil hajati ilaiha. Perumpamaan dalam mengagungkan orang yang hina untuk kebutuhannya. Asbi il farasa lijamaha. Maka ikatlah kuda kamu dengan pengendali kuda. Yadribu lirrajuli qadal hajata walam yutammiha. Perumpamaan bagi seorang yang memenuhi kebutuhan dan belum menyelesaikannya. Wa min hadhihi kulluha arafna anna an-nasr al-jahili atau prosa jahiliyah itu ditemukan pada masa jahiliyah di kalangan orang-orang Arab. Prosa jahiliyah itu merupakan salah satu kalam yang pertama, yang terdahulu daripada jenis-jenis kalam yang lainnya. Kemudian prosa jahiliyah itu terbagi menjadi dua, yaitu al-launul al-kitabi wal launu al-qauli, yaitu bentuk sebuah tulisan dan percakapan. Salah satunya contoh dari al-launu al-kitabi itu ar-rasail wal kitabah, dan contoh dari bentuk perkataan yaitu pidato, hikmah-hikmah, wasiat, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari hikam atau pepatah itu seperti tadi, man azza baza, barang siapa yang cepat mengambil kesempatan, baza, maka ia akan menang. Kemudian contoh dari amsal itu adalah seperti perumpamaan jawi kalbaka isbaka. Maka buatlah anjing kamu kelaparan, maka dia akan mengikutimu. Rubama kafaituhuna minal bayan wa min ta'allum fi hadzal yaum
Wa asahada yanfa' lana jami'an. Wa nastaghfirukum ala kulli akhta'at wal ghaflat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.